Shalom, selamat pagi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tenang dan kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, diawali dari peristiwa Pentakosta yang membuat para rasul penuh dengan karunia dan berkata-kata dalam roh kebenaran, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Roh Kudus turun terus berkarya dan Injil pun diberitakan ke seluruh dunia, termasuk di seluruh wilayah Toraja yang melahirkan gereja Toraja. Saat ini kita berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta dengan tema Kuasa Roh Kudus. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu sekalian, Roh Kudus tetap memelihara kamu dan memeliharamu juga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita nyatakan itu dalam bentuk pujian, juga dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
aku seperti yang kau ingini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Allah selalu memberikan kita petunjuknya untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga bersayap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, amin. Kita sambut dari nyanyian Mazmur 29. Tuhan Maha Mulia. Tuhan Maha Mulia, isi surganya nyanyilah, berhiaskan yang kudus, menyembahlah bersujud. Suara Tuhan bergemuruh hingga air samudra surut. Suara Tuhan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita akan membaca dan mendengarkan bahagian daripada firman Tuhan
Mari mempersiapkan bacaan kita jemaat Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Bacaan kedua Roma 8 ayat 12 sampai 17 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 17. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari Minggu, hari tepatnya kami mensyukuri keturunan Roh Kudus. Peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu dialami oleh para murid anak-anakmu dan terus menuntun kami bersama sampai saat ini. Allah Roh Kudus, Engkau sungguh memahami keadaan kami yang penuh keterbatasan. Karena itu kami bermohon kepadamu, tuntun kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Biarlah oleh firman-Mu kami menjalani hidup dengan penuh pengharapan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki
dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 8 pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 17. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadaku sehingga seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya sumber kasih Roh Kudus, Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini di hari keturunan Roh Kudus dengan tema kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasanna pena masallo. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada orang yang punya sikap seperti ini. Untuk mencapai sesuatu ialah suka berjanji, ditepati atau tidak itu persoalan belakang. Misalnya, seorang ibu cari aman untuk bepergian, lalu kemudian dia berjanji kepada anak kecilnya, "Nak, tinggal ya di rumah, nanti mama bawakan oleh-oleh banyak." Iya, janji ini kadang ditepati, kadang juga tidak. Dan kalau pulang anaknya menagih, mama atau ayah punya banyak alasan. Manusia sering ingkar janji walaupun tidak sama semua. Karena itu muncullah kalimat mengatakan, janji adalah hutang. Supaya orang tidak suka ingkar janji, muncullah ungkapan ini. Tetapi jemaat Tuhan, ada pribadi, ada yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup ini. Siapa itu? Ialah Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia menjanjikan sesuatu kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dipahami dalam bacaan kita saat ini, bahwa ketika Tuhan berpesan dan berjanji kepada para murid, Ia berpesan jangan meninggalkan Yerusalem sebelum menerima Roh Kudus. Itu bisa dibaca pada Yohanes pasal 24 ayat 49. Di sana Tuhan mengatakan kepada para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Ia menerima janji itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, coba kita lihat, Lukas 24 ayat 49. Saya baca dari Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Allah mengatakan
Yesus mengatakan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem, karena di situ akan menerima janji Tuhan. Dan saudara-saudara, janji tersebut sungguh ditepati, sebagaimana yang kita lihat dan kita dengarkan, kita baca dalam bacaan pertama tadi dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Janji ditepati oleh Tuhan tidak seperti manusia, biasanya berjanji dan tidak ditepati. Janji Tuhan bukanlah sembarang janji, tetapi sungguh memberikan kita harapan dan menguatkan kita. Pada peristiwa di hari Pentakosta di Yerusalem, janji itu ditepati, atau biasa disebut hari yang ke-50, di mana hari tersebut dihitung sejak hari pertama menyabit gandum, panen gandum, sampai selesai menuai gandum. Ada 7 minggu berturut-turut. Dan pada waktu hari yang ke-50 mereka berkumpul untuk melaksanakan syukuran mensyukuri panen gandum yang Tuhan telah berkati bagi mereka. Nah, saudara-saudara, pada hari yang ke-50 ini, begitu banyak orang berkumpul di Yerusalem, bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan, khususnya panen gandum telah selesai dengan baik. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak orang yang hadir di tempat itu, karena ini suatu pesta yang sungguh meriah bagi mereka. Nah, momen ini dipakai Tuhan menepati janjinya, menurunkan Roh Kudus bagi mereka, dan terkhusus juga bagi para murid dikuatkan pada waktu itu. Terkhusus juga bagi para murid untuk mengaminkan bahwa janji Tuhan sungguh-sungguh ditepati. Pada peristiwa Pentakosta ini, para murid dimampukan memakai bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang hadir pada waktu itu. Peristiwa ini ternyata tidak seperti peristiwa atau syukur panen sebelumnya. Tetapi pada waktu itu ada sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh orang banyak dan juga bagi para murid. Coba kita lihat pada ayat 8 dan 9 dari Kisah Rasul pasal 2. Demikian firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Para murid dimampukan untuk memakai bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang hadir. Ya, mungkin kalau ada orang Sion hadir, mungkin juga memakai bahasa yang dipakai oleh bahasa orang Sion di sini, bahasa Toraja, bahasa Indonesia. Karena setiap orang yang hadir diberikan bahasa, diucapkanlah bahasa itu yang dapat dimengerti oleh mereka. Saudara-saudara, para murid menerima kuasa itu, dan bukan hanya para murid tetapi juga bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mereka dimampukan bersaksi tentang Injil, berita sukacita, kabar baik yang Tuhan berikan bagi dunia. Yang memampukan mereka untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus yang kita pahami di sini adalah roh yang memampukan seseorang dalam keberanian untuk berkata-kata, menyatakan sebuah yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat kita memberitakan kebenaran bagi keluarga, bagi orang di sekitar lingkungan kita, bagi jemaat Tuhan,
biasanya kita diperhadapkan dengan tantangan. Tidak semuanya orang menyambut baik apa yang kita sampaikan. Tetapi kita kembali merenung, kok saya bisa mengatakannya ya, sekalipun banyak orang menentang saya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bermuara dalam diri orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, untuk dituntun menggunakan lidah ini berkata-kata dengan baik dan benar adalah Roh Kudus yang sungguh menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus punya kuasa untuk memampukan seseorang berbahasa sehingga dapat dimengerti oleh orang banyak tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang dilakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, perbuatan besar apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Saya mau mengatakan bahwa dari kecil sampai besar, kita bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Roh Kudus dapat menolong kita meyakini bahwa perbuatan besar Allah hadir dalam keluarga kita, dalam keberhasilan kita, di saat kita sakit dan tidak putus asa, memampukan kita menghadapi realitas kenyataan sakit yang dihadapi. Di saat kita sakit dan disembuhkan, yang membuat hati ini selalu berpengharapan adalah karena Roh Kudus yang menuntun kita. Di saat kita berdoa, Dia mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa ada Roh Kudus yang menyempurnakan segala ucapan-ucapan itu kepada Bapa. Roh Kudus menolong kita menyampaikan seluruh keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Kita sungguh mengaminkan dan mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang berkuasa bagi kita anak-anaknya. Kuasa Roh Kudus memampukan kita melihat perbuatan besar Allah dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Saudara-saudara yang kekasih, mari saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang seseorang yang berkata-kata dan dikuasai oleh Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 9 mengatakan, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Saudara, ayat 18 dari 1 Korintus pasal 14. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dan ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat yang lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengatakan, ketika orang mengatakan saya memakai bahasa roh, bahasa itu harus dimengerti dan sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak dapat disangkal ada orang mengatakan saya berbahasa roh tapi tidak bisa dimengerti. Sementara kita bisa melihat dalam Kisah Rasul tadi bahwa ketika orang menggunakan bahasa yang begitu banyak tetapi bisa dimengerti oleh pendengarnya. Nah, biasanya zaman sekarang ini ada orang mengatakan dia berbahasa roh ketika begitu banyak kata-kata yang diucapkan. Tapi persoalan ialah apakah bahasa itu dimengerti dan sesuai dengan kehendak Allah. Melihat kenyataan ini Bapak Ibu, ketika para murid dimampukan bahasa roh, ada tanggapan mereka.
Ada yang mengatakan itu tidak waras, tapi kemudian Petrus mengatakan, tidak, para murid itu tidak mabuk. Mereka sedang mengatakan yang benar. Karena itu Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi setiap fitnaan ketika kita difitnah saat menyampaikan kata-kata yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, coba lihat ayat 13 dari Kisah Rasul pasal 2. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi Petrus bersama para murid dikuatkan, diberikan keberanian untuk berkata-kata dan mengatakan kami tidak mabuk. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Petrus dan para murid yang lain, lalu menuntun mereka untuk melihat kebenaran, dan begitu banyak orang menyerahkan diri, dibaptis. Dikatakan ada sekitar 3.000 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis karena mereka mengerti apa yang telah disampaikan oleh para murid. Saya baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang membuat bertambahnya persekutuan pada waktu itu sekitar 3.000 jiwa dibaptis adalah semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan para murid, bukan karena keberanian yang sedang bermuara dalam seseorang yang berani berkata-kata yang benar. Kata-katanya indah kedengaran dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena di balik itu kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Roh Kudus memampukan selalu dalam menjalani hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara, renungkanlah bahwa Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di Yerusalem beribu-ribu tahun yang lalu bukan hanya bagi orang-orang di Yerusalem, tetapi untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu, dalam setiap kehidupan ini, serahkanlah seluruh keberadaan kita untuk terus dikuasai oleh kuasa yang melebihi kuasa yang ada, ialah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita menghadapi suka duka hidup. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang berjalan bersama dengan kita setiap hari. Mari kita satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa,
yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalib bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan ayat yang memimpin kita dalam persembahan terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita sambut dari nyanyian PKJ 98. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Jika kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, semua karena kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk berkata-kata. Jika kami dapat mengangkat pelayanan, semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk mengangkat pelayanan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman saat ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kami dalam menjalani berbagai tanggung jawab kami, dan juga dimampukan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka yang sedang bersuka cita. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, yang sedang bergumul karena berbagai pergumulan, baik yang sakit, dirawat di rumah sakit, atau yang sedang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan hidup yang tak kunjung diselesaikan. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah Engkau untuk menopang mengasihi mereka
memberikan semangat, menghibur dan menguatkan, sehingga mereka tetap kuat bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di mana-mana untuk menuntun anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang telah mengambil bahagian. Biarlah Tuhan terus menuntun kami ke depannya untuk mengangkat pelayanan dalam berbagai bentuk tanggung jawab. Kami berdoa untuk semua yang berperan di dalam melakukan tanggung jawab sebagai wujud daripada realisasi program di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya, memberkati jemaat Tuhan, khususnya sementara kami membangun Pastori 2 dan juga gedung pelayanan. Tuhan memberkati sumber berkat, dan Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu. Semoga satu saat pembangunan ini dapat selesai dalam tuntunan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berbagai berkat-berkat yang dialami anak-anak-Mu, pertambahan usia, berkat di tengah-tengah keluarga, dan berkat yang dialami oleh anak-anak kami. Berbagai sukacita Tuhan nyatakan bagi kami setiap hari. Ya Bapa, kami bersyukur, dan saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar kami dapat gunakan dalam menata pelayanan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami di lingkungan ini, bahkan di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan yang selalu mengasihi kami, anak-anak-Mu dalam berbagai bentuk. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah, andalkanlah kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, dan yakinilah bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian kepadamu. Kami mengandalkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Allah. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi nyanyian syukur, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk
di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.